Kita lanjut soal berikutnya. Dari 30 siswa yang suka olahraga, ada 11 siswa suka basket, 15 siswa suka voli, dan 7 siswa tidak suka keduanya. Jadi kalau kalian lihat soal seperti ini mengenai ada tentang data, terus ada yang memilih keduanya, misalnya tidak suka keduanya. Itu pasti mengenai himpunan, nak ya. Nah, lalu bagaimana cara mengerjakan soal cerita himpunan ini? Ada namanya diagram Venn. Ya, 30 siswa total semuanya, berarti satu kotak ini harus ada 30 nantinya. Ada yang menyukai olahraga dan ada yang menyukai voli. Kenapa dibuat pakai tengah-tengah gini? Karena pasti ada yang menyukai keduanya. Langkah pertama adalah kita isi dulu yang menyukai keduanya. Ada nggak di sini yang menyukai keduanya? Kebetulan yang ada 15 suka voli, 7 siswa tidak suka keduanya. Yang ditanya banyak siswa yang tidak suka voli. Yang keduanya tidak ada, maka kita tulis di sini sebagai X. Lanjut lagi, baru kita lanjut ke dari awal cerita 11 siswa suka basket. Ini basket ya, B berarti basket. 11 siswa suka basket, berarti satu lingkaran ini harus 11. Sehingga karena di sini sudah X, kita nulisnya 11 dikurang X. Lanjut lagi. 11 kurang X. Lalu voli. Voli 7, berarti satu lingkaran pink ini adalah 7. Karena di situ sudah X, berarti di sini 7 min X. Lalu ada siswa yang tidak suka keduanya, 7 orang. Di sini, sorry, yang menyukai voli 15 ya. Jadi 15 min X. Min X yang tidak suka keduanya adalah 7. Banyak siswa yang tidak suka voli adalah yang tidak suka voli berarti yang di bagian ini. Nah, artinya kita selain lingkaran voli ya, selain lingkaran pink, artinya kita harus cari dulu berapakah nilai dari X-nya. Cara cepat mencari nilai X itu adalah, atau yang suka keduanya, cara mencari yang suka keduanya, semua info kita kurangi dengan total siswa. Total siswa yang paling atas ini itu 30. Jadi di sininya adalah 30. Semua info berarti 11 tambah 15 tambah 7. Berapa jadi? 26. 26 tambah 7, 33 ya. 33 min 30 sama dengan 3. Berarti yang suka keduanya itu ada 3. X-nya 3. Sehingga yang tidak suka voli, yang tidak suka voli tadi kan, selain lingkaran pink ini. Jadi 11 min X ditambah 7. Jadi 11 dikurang 3 tambah 7. Hasilnya adalah 15. Jadi cara mencari yang suka keduanya ini ya, karena soal suka keduanya ini sering sekali masuk. Semua info dikurang total siswa. Oke, di sebelah ini ada Miss posting juga soal yang bisa kalian kerjakan. Selamat mencoba ya. Oke, untuk soal 63, nilai rata-rata 6 kali ulangan budi 7,5. Salah satu nilai belum tercatat. Sedangkan nilai yang tercatat adalah 10, 6, 6, 7, dan 8. Katanya budi 6 kali ulangan. 2, 3, 4, 5, 6. Rata-ratanya X bar itu 7,5. Salah satu nilai yang belum tercatat. Sedangkan nilai yang tercatat adalah 10, 6, 6, 7, 8. Satu nilai belum ada, berarti ini X. Nah, yang diketahui di sini adalah rata-rata. Apa rumus rata-rata? Di video sebelumnya sudah ada ya.
jumlah data dibagi dengan banyak data. Rata-ratanya adalah 7,5. Jumlah data yaitu 10 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 8 ditambah X dibagi dengan banyak data. Banyak datanya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bagi dengan 6. Jadi 7,5 sama dengan 10 tambah 6 tambah 6, 12. 10, 6 tambah 6, 12, 7 tambah 8, 15. Berapa jadi? 7, 37 ya. 37 plus X per 6. Nah, supaya per 6-nya hilang, kita pindahkan ke sini. Kalau bagi, pindah jadi kali. Jadi, kita simpan dulu komanya. 75 kali 6, 30, 3, 4, 5. Kita taruh koma di sini, jadi 45. Sama dengan 37 tambah X. Supaya X sendirian 37-nya pindah jadi negatif. 45 min 37 sama dengan X. Berarti nilai X-nya adalah berapa? 45 dikurang 37 yaitu 8. Dapat 8. Ya, jadi kalau ada soal rata-rata, rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Lanjut lagi, dalam percobaan melempar sebuah dadu, peluang muncul mata dadu kelipatan 2. Nah, di sebelumnya udah bahas sedikit tentang peluang. Peluang itu rumusnya adalah NA per NS. NA itu kejadian yang diminta, NS itu semuanya. Percobaan melempar sebuah dadu. Sebuah dadu yang mungkin apa aja muncul, itu akan berpengaruh dengan NS-nya. Sampelnya yang mungkin muncul dari sebuah dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau satu dadu, NS-nya adalah 6. Kalau 2 dadu, NS 2 dadu, kalau dia 2 benda itu dikali. 1 dadu kan 6, berarti 6 kali 6. 36 kalau 2 dadu. Kalau 1 dadu 6, 2 dadu 36, bukan 12 ya. Lanjut lagi, dapat NS-nya. Peluang muncul mata dadu kelipatan 2. Berapa jadi? A-nya kejadian yang diminta, mata dadu kelipatan 2. Kelipatan 2 di sini patokannya dari sampel. Yaitu 2, 4, dan 6. Jadi NA-nya ada 3. Maka peluangnya adalah 6. Kebalik, NA per NS 3 per 6. Paling sederhana yaitu 1 per 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut lagi kita ke soal persamaan garis. Persamaan garis yang melalui titik min 3, min 4. Kalau melalui titik min 3, min 4, artinya X-nya itu min 3 dan Y-nya itu min 4. Berarti tinggal kita coba-coba saja dengan pilgannya dan tegak lurus dengan garis yang melalui titik 2, min 2 dan min 2, min 8. Lalu untuk apa fungsi kata berikutnya tegak lurus? Itu nanti kalau misalnya ada 2 yang memenuhi, baru kita cek mengenai tegak lurusnya, yaitu mengenai gradien. Kita pakai informasi 3, min 4 dulu. Kita coba-coba di pilgannya. Yang A. Jadi pakai titik yang mana, Miss? Banyak. Titik yang dilalui. Persamaan garis yang melalui titik T. Berarti titik T yang dipakai. Ya, yang ditanyakan persamaan garis yang melalui titik T. Jadi 3Y plus 2X sama dengan min 6. 3 min 4 tambah 2 min 3, apakah hasilnya min 6? Ini aja min 12, ini min 6, maka hasilnya adalah min 18. Maka yang A itu salah. Lanjut lagi, kita yang B.
3Y plus 2X sama dengan min 18. 3 kali min 4 plus 2 kali min 3, maka hasilnya min 18. Min 12, min 6, min 18. Benar, ini baru yang B ya. Apakah jawabannya adalah yang B? Kita cek dulu apakah antara C dan D juga ada yang benar. Yang C, 2Y plus 3X sama dengan 18. 2 kali min 4 tambah 3 kali min 3 sama dengan 18. Min 8, min 9 sama dengan 18. Berapa jadi? Min 17 ya, bukan 18. Berarti yang C juga salah. Nah, kalau yang D juga salah, ya udah, maka jawabannya adalah yang B tadi. Jadi lagi yang D, 2Y plus 3X sama dengan 6. 2 min 4 plus 3 min 3 sama dengan 6. Min 8, min 9 sama dengan 6. Udah salah lagi ya, ini min 17. Gak mungkin sama dengan 6. Sehingga jawabannya adalah yang B. Jadi cukup gunakan titik yang dilalui saja. Semoga mempermudah kalian menjawab soal persamaan garis ya. Nah, ini juga nih, persamaan garis L. Garis L itu kan yang ini. Dia melalui titik 6,0. Nah, kita coba aja dulu yang mana yang melalui titik 6,0. Ya, silakan dicoba. Kalau misalnya ada 2 yang memenuhi, lihat bentuk garisnya. Kalau bentuk garisnya ke kanan, itu biasanya X-nya positif. Kalau bentuk garisnya ke kiri, itu X-nya negatif. Nah, kelihatan ya, kalau dia garis lurus, dia tak hingga. Kalau dia garis tidur, ini 0. Ini gambar gradien garis atau kemiringan garis. Ya, jadi dilihat, yang mana sih yang X-nya negatif? Itu antara C dan D ya, yang X-nya negatif. Karena garisnya gini, garisnya gini berarti dia bentuknya ini ya, ke arah positif. Berarti jawabannya antara A dan B. Nah, X-nya yang dilihat. Ini nih, positif, positif. Kalau yang C dan D ini negatif. Oke, silakan dicoba yang mana yang memenuhi antara A dan B. Lanjut kita ke soal yang berikutnya. Nilai ujian 5 orang siswa, yaitu Alif, Bintang, Chania, Dio, dan Elia adalah bilangan bulat dan mempunyai rata-rata yang sama dengan mediannya. Rata-rata itu kan adalah A tambah B tambah C tambah D tambah E dibagi dengan 5. Jadi rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Banyak datanya 5, berarti dibagi 5. Katanya sama dengan median. Lanjut lagi, diketahui nilai tertinggi adalah 10 dan terendah 4. Jika yang memperoleh nilai tertinggi adalah Alif, berarti Alif adalah 10. Dan yang terendah adalah 4. Dan yang terendah itu katanya Elia. Maka susunan nilai yang mungkin adalah sebanyak. Nah, berarti kan kita misalnya nih, kita menganggap bahwa si C ini adalah mediannya misalnya. Median itu berarti yang di tengah-tengah. Berarti ini kita anggap dengan C. A-nya adalah 10 ditambah B tambah C tambah D tambah 4 bagi 5. Jadi 5C sama dengan 14 tambah B tambah C tambah D. Nilai yang, karena datanya ini ganjil ya.
kalau data ganjil pasti data yang di tengah-tengah ini adalah median. Median itu adalah nilai tengah. Jadi kalau di sini tengah-tengah, ini bagi 2, ini bagi 2. Jadi itulah kenapa kita menganggap C itu yang sebagai median atau nilai tengahnya. Lalu ini jadi 5C, sama-sama C ya, berarti kita pindahkan, kurang C, 14 tambah B tambah D, jadi 4C sama dengan 14 tambah B tambah D. Nah, ini Miss pindah dulu aja. Nah, karena kita sudah tahu bahwa nilai tertingginya adalah 10 dan terendah adalah 4, maka di sini kita bisa tahu bahwa nilai C itu nggak mungkin 10, nilai B dan D juga nggak mungkin 10, dan tidak mungkin di bawah 4. Jadi kita, misalkan pertama C-nya itu 9, mungkin nggak ya? C-nya 9, ini 14 tambah B tambah D, ini jadi 36, 14 tambah D, B tambah D, katanya jadi ini kan 36, 14 pindah jadi kurang. Jadinya 22 ya. 2 bilangan ditambah 22 pasti lebih dari 10 ya. 2 bilangan kan 22 bagi 2 aja itu 10 sama 11. Jadi gak mungkin karena dia BCD ini kisaran angkanya adalah dari 9 sampai dengan 5. Dia nggak boleh lebih besar dari 9 dan tidak boleh lebih kecil dari 5 karena batasannya udah dikasih tahu bahwa si Elia itu adalah nilainya 4. Lanjut lagi, batal berarti C-nya 9. Berarti sekarang kita ganti C-nya adalah 8. 4 dikali 8, 14 tambah B tambah D, ini 32 sama dengan 14 tambah B tambah D, 32 dikurang 14 sama dengan B tambah D, berapa? 32 dikurang 14, 18 ya, 18 sama dengan B tambah D, berarti B tambah D itu adalah bisa 9 tambah 9. Tapi nggak mungkin ya kalau misalnya tengah-tengahnya 8, ini 9 sama 9. Kan dia berurutan ya. Maka batal ini. Kalau mau 10 sama 8, boleh nggak ya? Ini 10, ini 8. Nah, ini diperbolehkan. Kata Miss tadi kisarannya 9 sampai 5. Nah, tapi di sini kan tidak ada info bahwa si C-nya itu harus lebih kecil. Nggak ada angka yang nggak boleh sama. Nggak ada info di sini. Kecuali kalau misalnya diinfokan bahwa angkanya tidak boleh sama. Nah, gitu. Semua siswanya memiliki nilai yang berbeda, maka baru nggak boleh. Kita lanjut lagi, dapat 1. Susunannya adalah 10, 8, 8. Kita lanjut lagi. Susunan yang berikutnya, sekarang C-nya adalah 7. C adalah 7, 4C sama dengan 14 tambah B tambah D. 4 kali 7, 14 tambah B tambah D. 28 sama dengan 14 tambah B tambah D. Langsung aja ya, ini jadi 14, 28 nya pindah jadi kurang, 14 pindah jadi kurang, B tambah D. Nah, berapa? 14 ini bisa 10 sama 4 ya. Bisa jadi lagi 9 dengan 5. Bisa jadi lagi 8 dengan 8 dengan siapa? 8 dengan 6 ya.
9 dengan 5, 8 dengan 6, ada lagi 7 sama 7. Oke. Pas di sini sudah dapat 4. Sudah dapat 4 lagi ya. 5 sudah dapat. Miss hapus. Sekarang kalau C-nya 6. Empat kali C sama dengan 14 tambah B tambah D. 4 kali 6 sama dengan 14 tambah B tambah D. Ini 24. 14 tambah B tambah D. Ini jadi 10. B tambah D. Nah, berarti B tambah D itu adalah, ingat C itu di tengah-tengah, berarti B tambah D itu harus bilangan yang lebih dari B-nya, harus lebih dari 6. Berarti 6 sama 4, lalu 7 sama 3, terus 7 sama 3 boleh nggak ya? Nah, kenapa 7 sama 3 tidak boleh? Karena si E ini dia udah kasih batasan bahwa terendah itu adalah 4. Berarti ini gagal. Berarti cuma 6 dan 4. Lanjut lagi kalau C-nya 5. Kalau C-nya 5, 14, 20, 14, B tambah D, 20 kurang 14, B tambah D, ini 6, B tambah D. 6, berarti kalau 5 kan, ingat B itu harus lebih besar. Kalau B-nya udah 6, D-nya 0. Kalau B-nya 5, D-nya 1. Sedangkan bilangan terendah adalah 4, berarti gagal semua. Maka kita stop sampai di sini. Sampai di C-nya 7 tadi ya. Di C-nya 6. Oke, berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi di sini nggak ada jawaban yang memperbolehkan, jawabannya adalah 6. Artinya di sini kita hapus yang syarat dia tadi. Berarti benar kita pakai balik lagi ke awal. Kalau nanti ada jawabannya 4, 5, 6, ada 6, maka kita pilih 6. Karena di sini tidak menghendaki jawaban 6, maka kita cari yang kisaran 9 sampai 5. Berarti yang kita coret, ini coret 10, 8, 8. Ini coret harus 9 sampai 5. Ini coret. Berarti jawabannya ada 3 saja. Jadi jawabannya adalah yang A, yang memenuhi. Semoga bisa dipahami nak ya, karena ini sebenarnya tebak-tebakan juga. Lanjut soal mengenai peluang. Fatima ingin membuat gelang dari manik warna-warni yang diambil dari dalam toples. Toples tersebut berisi 36 butir manik-manik dengan komposisi 5/36 warna merah. Berarti warna merah 5/36 dari total semuanya. Jadi cara mencari berapa banyak tuh dikali dengan totalnya nak. Coret-coret berarti warna merahnya ada 5. Terus warna kuning tanya ada 2/9. Kita kali juga dengan totalnya 36. Coret-coret 4 berarti ada 8. Terus warna kuning udah, merah, sekarang coklat 5/12. Kali 36 lagi, coret-coret 3 berarti 15. Warna coklat 1/6. Ini warna hijau ya. Coklatnya adalah 1/6 dikali dengan 36. Coret-coret 6, berarti coklatnya ada 6. 5/12 warna hijau dan sisanya berwarna biru. Cara nyari sisanya gimana? Tambah aja. 5 tambah 8 tambah 15 tambah 6. Ini kan 20, 20 tambah 14, 34 ya. Berarti biru sisanya ada berapa? Sisanya 2.
berarti birunya hanya ada 2. Jika tidak semua manik-manik akan digunakan, warna apakah yang memiliki peluang paling kecil? Yang paling kecil pasti yang paling sedikit, yaitu yang warna biru. Sehingga jawabannya adalah yang C. Kalau dicari berapa peluangnya, Miss? Nah, misalnya berapa peluang terambil warna biru? Nanya berapa nilai peluangnya? Rumus peluang adalah peluang suatu kejadian, banyak kejadian yang mau dicari per semua kejadian. Misalnya yang mau dicari warna biru. Warna biru ada berapa? Ada 2. 2 per 36. Nah, pecahan dalam peluang itu harus bentuk paling sederhana. Sama-sama bagi 2, jadi 1 per 13. Nah, jawaban dari peluang itu kisarannya dari 0 sampai dengan 1. Jadi peluang itu paling kecil 0, paling besar 1. Tidak mungkin lebih dari situ. Semoga bisa dipahami ya.